Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf atas kesalahan teknis pada audio yang kurang jelas. Insyaallah ini berlangsung hingga menit ke-20. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-Nya kita bisa bertemu kembali di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membahas sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merujuk pada bait-bait syair yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala yang berjudul Al-Urjuz Al-Anbiyah fi Dzikri Hali Asyrafil Bariyah. Dan kita masih berada pada pembahasan bait yang ke-81, yaitu tentang Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah dari penguasaan orang-orang kafir Quraisy. Kita sampai pada kisahnya sahabat Hatib bin Abi Balta'ah. Jadi di bait yang ke-81 ini mungkin kita akan berhenti cukup lama, karena kalau kita melihat penjelasan yang dipaparkan oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala di dalam syarh beliau itu tidak panjang alias sangat singkat. Jadi penjelasan beliau tentang Fathu Makkah di kitab syarah beliau itu sangat pendek, maka perlu kita lengkapi dari referensi yang lainnya. Dan saat ini kita merujuk pada kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabi Muhammad yang disusun oleh Syekh Safi Rahman Al-Barajuri rahimahullah ta'ala, penulis kitab bestseller tentang sirah nabawiyah, yaitu Ar-Rahiqul Maktum. Pada pertemuan sebelumnya telah kita terangkan di antara sebab terjadinya perang Fathu Makkah, yaitu ketika Bani Bakr yang merupakan sekutu dari Quraisy melakukan penyerangan terhadap Bani Khuza'ah yang merupakan sekutu dari kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW ingin memberikan bantuan kepada mereka. Jadi Bani Khuza'ah, maka di antara mereka ada yang masuk Islam menjadi saudara dari kaum muslimin, butuh bantuan ketika mereka diserang oleh Bani Bakr. Maka Nabi SAW membuat perhitungan dan berencana untuk menyerang kota Makkah. Sampai pada akhirnya Abu Sufyan yang saat itu masih kafir diutus oleh orang-orang Quraisy untuk mempertegas
poin-poin yang telah disepakati bersama di dalam sulh Hudaybiyah, yaitu tidak boleh saling menyerang alias mengencangkan senjata, wajib menjaga senjata selama 10 tahun. Ya. Namun ternyata mereka sendiri melanggar. Pihak Bani Bakr yang merupakan suku Quraisy menyerang Bani Besar yang merupakan suku kaum Muslimin. Maka ini pelanggaran yang mereka lakukan. Tapi mereka berusaha mengirim Abu Sufyan untuk bernegosiasi dengan Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW tidak menerima kompromi apapun. Beliau tidak mau menerima kompromi apapun dari kaum kafir Quraisy. Hanya satu kata, yaitu perang. Itu demi membela satu mereka Bani Khuza'ah. Nah, sampai pada akhirnya Abu Sufyan menyerang dan kembali ke kota Mekah. Nah, karena Nabi SAW sudah berencana untuk menyerang kota Mekah, di situ ada sahabat Hatib bin Abi Balta'ah, ya, yang bisa kita katakan membocorkan rahasia Nabi SAW dengan tujuan untuk menyelamatkan keluarga. Kita baca penjelasan dari Al-Mu'allif Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakuri rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Qatul Anwar. Wa kataba Hakim bin Abi Balta'ah kitaban ila Quraisy yukhbirukum fihi. Dan Hatib bin Abi Balta'ah, salah seorang sahabat, menulis surat kepada kaum Quraisy untuk mengabarkan kondisi mereka di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihi, tentang rencana kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerang mereka. Wa aqamu ra'atan 'ala ju'lin, lalu dia memberikan upah kepada seorang wanita untuk mengirimkan surat tersebut. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khabaru minas sama', maka datanglah kabar dari langit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Wahyu Allah turun memberitahukan tentang wanita yang diutus oleh sahabat Hatib bin Abi Balta'ah yang akan bocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farsal Ali wal Miqdad wa Zubair wa Ma'bad al-Ghanawi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Ali, Al-Miqdad bin Al-Aswad, Az-Zubair bin Al-Awwam, dan sahabat Ma'bad bin Al-Ghanawi bin Abi Ma'bad Al-Ghanawi. Empat sahabat diutus untuk mencegah wanita yang membawa surat tersebut. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inqalibu ila rawdatil kha, fa inna bihi ta'inatan ma'akin." Kalian berangkatlah menuju tempat yang bernama Rawdah Kha. Karena di sana ada seorang wanita yang membawa surat. Fakhudhu minha fa'atawha. Lalu ambillah surat itu darinya dan datanglah dirinya. Mawqalahu minhal kitab, dan mintalah kepada wanita tersebut surat tersebut. Ya, mawqalahu minhal kitab. Maka ketika mereka merasakan mendatangi wanita tersebut dan meminta surat yang dimaksud, wanita itu mengalah, "Ma'hiya atau ma'ma'ina, saya tidak membawa surat, tidak ada surat yang saya bawa." Faqalu, maka Rasulullah mengatakan, "La tukhrijanna al-kitaba aw la tujarridunna atau la tujarridanna." Keluarkan surat itu atau kami akan, yaitu menelanjangi, kami akan lepas pakaianmu agar tahu di mana kitab itu atau surat itu berada. Fa'akhrajathu min aqasiha. Lalu wanita itu mengeluarkan surat tersebut dari, yaitu rambutnya.
Fa'atau bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu surat itu dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ternyata tertulis di dalam kitab tersebut atau surat tersebut berasal dari sahabat Hatib bin Abi Balta'ah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mana ada yang Hatib? Apa ini Hatib? Artinya kenapa engkau meminta atau mengutus utusan untuk mengirimkan surat kepada orang-orang Quraisy? Padahal rencana serangan Nabi SAW ini adalah rahasia. Faktor bi'adillah fi Makkah ahlan wa ashiratan wa waladan. Maka Hatib bin Abi Balta'ah meminta untuk kepada Rasulullah SAW karena dia memiliki anak, keluarga dan saudara di kota Makkah. Wa laysa lahu fihi qarabatun yamunahu li ajliha. Dan Hatib tidak memiliki seorang pun yang bisa menjamin keamanan keluarganya di kota Makkah. Karena memang disebutkan bahwasanya Hatib bin Abi Balta'ah ini adalah pendatang. Ya, jadi sahabat Hatib bin Abi Balta'ah itu adalah seorang pendatang yang dia tidak memiliki siapapun untuk menjaga keluarga. Jadi dia masuk Islam, kemudian hijrah ke kota Madinah, keluarganya yang tinggal di Makkah. Jadi kalau Nabi SAW menyerang kota Makkah secara tiba-tiba, Hatib khawatir keluarganya tidak ada yang menolong dan membantu. Maka Hatib berinisiatif menulis surat kepada orang-orang Quraisy untuk menyelamatkan keluarga. Nah, فأراد أن يتخذ عنه يدا يكون بها أهله. Maka Hatib ingin agar di antara orang Quraisy ada yang bisa melindungi keluarga. Walam yaf'alhu tidak dan Islam. Hatib tidak melakukan hal ini karena murtad dari Islam, bukan untuk pengkhianatan. Jadi Hatib tidak ada sedikit dunia berkhianat terhadap Rasulullah SAW dengan membocorkan yaitu rencana Rasulullah SAW kepada orang-orang Quraisy, murni karena ada kepentingan keselamatan keluarga. Walau bil kufri, dan juga Hatib melakukannya bukan karena Allah terhadap kufur. Qala Umar, maka Umar berkata, "Jadi ya Rasulullah, akhrij Allah." Biarkan aku mengendalikan dia Rasulullah. Fa'inna Umar khana Allah wa Rasulah. Sungguh dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Waqad nafaqa. Sungguh dia telah berbuat kemunafikan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu qad syahida badran. Sesungguhnya orang ini Hatib bin Abi Balta'ah telah ikut di dalam perang Badar, ikut serta di dalam perang Badar. Wa ma yudrika la'alla Allah tala 'ala ahli Badr. Dan tidakkah kau tahu wahai Umar bahwasanya Allah telah melihat hati-hati dari para pejuang Badar. Faqala Allah mengatakan, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Berbuatlah sesuka kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian. Fadarafat baina Umar wa qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Umar pun menangis dan mengatakan Allah dan Rasulnya lebih paham. Tapi masyarakat muslim rahimahullah, ini di antara dalil tentang keutamaan para pejuang Badar. Apa? Mendapat jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan Hatib bin Abi Balta'ah ini perbuatan yang fatal. Secara tidak langsung dia telah membocorkan rahasia Rasulullah SAW. Meskipun Hatib melakukannya bukan karena kemunafikan, bukan karena kekufuran, murni dia ingin melindungi keluarganya. Karena tidak ada kerabat di sana yang bisa membantu dan melindungi keluarganya. Maka Hatib ingin agar ada di antara orang-orang Quraisy yang siap
keluarganya tatkala Rasulullah SAW menyerang Mekah. Namun tetap saja hal ini tidak diperbolehkan. Bagaimanapun juga rahasia Rasulullah SAW harus dijaga. Ya, oleh karena itu hati bila diberkah bersalah dalam hal ini. Kata Umar bin Khattab berinisiatif untuk membunuhnya telah melakukan perbuatan yang fatal. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengampuni para pejuang. Allah mengatakan i'malu ma syi'tum faqad ghafartu. Lakukanlah semua kalian, karena sungguh aku telah mengampuni. Ini merupakan yaitu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa berjuang Badar itu berjuang pilihan. Para pejuang yang ikut perang Badar, mereka semua adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma mereka sekitar 300-an. Nah, kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut. Wa yasbiqu min Ramadan sanata 8 min al-Hijrah. Pada tanggal 10 bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari kota Madinah muntajihan ila Makkah, menuju kota Makkah. Wa ma'ahu asyhadu alafin minal muslimin. Bersama beliau ada 10.000 pasukan kaum muslimin. Wastaqbala al-Madinati Abu bin al-Ghifari. Lalu beliau menuju pemimpin kota Madinah seperti beliau atau ketika beliau pergi ke kota Makkah adalah sahabat Abu bin al-Ghifari. Walamma balagha al-Juhfah laqiyahu Abu al-Abbas min ahlihi musliman muhajiran. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sampai di suatu tempat yang bernama Juhfah, ternyata beliau bertemu dengan paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib, yang termasuk di antara keluarga beliau, datang ke kota Madinah dalam keadaan muslim, berhijrah. Jadi Nabi berangkat ke kota Makkah berpapasan dengan paman beliau yang juga berangkat dari Makkah menuju Madinah dalam keadaan sudah beragama Islam. Wabil Ahwai, dan di daerah yang bernama Ahwa, laqiyahu ibnu ammihi Abu Sufyan ibnu al-Harith. Maka Rasulullah SAW juga bertemu dengan putra pamannya Abu Sufyan bin al-Harith. Wa ibnu ammatihi Abdullah ibnu Abi Umayyah, dan bertemu dengan putra bibi beliau yang bernama Abdullah bin Abi Umayyah. Fa'arada anhuma, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling dari keduanya. Artinya Nabi tidak menghiraukan keduanya. Li'annahu kana yulqi atau li'annahu kana yalqa minhum syiddatal adab wal ajwa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengalami gangguan yang sangat berat dan celaan yang sangat dahsyat. Jadi Nabi tidak menghiraukan Abu Sufyan dan juga Abdullah bin Abi Umayyah. Faqalat lahu Ummu Salamah, maka Ummu Salamah berkata kepada suami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakun ibnu ammika wa ibnu ammatika ashqan nasi. Jangan sampai putra dari pamanmu dan putra dari ibumu menjadi manusia yang paling sengsara karenamu ya Rasulullah. Ya. Jadi Ummu Salamah memberi masukan kepada suaminya, seburuk-buruknya mereka itu keluarga ya Rasulullah. Mereka itu ada hubungan kerabat dengan ya Rasulullah. Jangan sampai gara-gara engkau mereka menjadi manusia keluarga yang paling celaka. Waqala Ali bin Abi Sufyan, adapun Ali bin Abi Thalib justru berkata kepada Abu Sufyan, "I'tihi min qibali wajhihi." Datangilah Rasulullah di hadapannya
Wa kullama qala ikhwatu Yusuf li Yusuf, dan sampaikanlah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam apa yang telah disampaikan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf alaihi assalam. Ya, apa itu? Saudara Nabi Yusuf mengatakan kepada Nabi Yusuf sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran, laqad athara Allahu alaina wa in kunna lakhatiin. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang ucapan saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf alaihissalam, yang artinya, demi Allah, sungguh Allah telah memberikan kelebihan kepadamu atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Dan kita tahu bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf hingga menyebabkan Nabi Yusuf alaihissalam yaitu dijual menjadi budak. Meskipun pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Yusuf hingga mengangkat Nabi Yusuf menjadi bendahara raja. Dan ketika saudara-saudara Nabi Yusuf menyadari bahwa di hadapannya adalah bendahara raja, mereka mengakui kesalahannya, menyesal, dan memuji Nabi Yusuf alaihissalam bahwa Nabi Yusuf memang benar-benar telah dilebihkan atau diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mereka. Nah, Ali menyampaikan kepada Abu Sufyan, sampaikan penyesalanmu kepada Rasulullah dengan ucapan saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Fafa'ala, maka Abu Sufyan mengikuti saran dari Ali bin Abi Thalib. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas ucapan Abu Sufyan tersebut dengan mengatakan, la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada celaan bagi kalian hari ini. Allah telah mengampuni dosa kalian dan Dia adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Sebaik-baik Tuhan yang Maha Pengasih. Artinya Nabi SAW membalas dengan kebaikan. Fa'ansyadahu Abu Sufyan abiyatan madahahu fiha wa'tadhara amma fa'ala bihi sabiqah. Maka Abu Sufyan menyenandungkan bait-bait syair untuk memuji Nabi SAW dengannya, dan meminta uzur, meminta maaf atas kesalahan yang ia perbuat sebelumnya. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Abu Sufyan minta maaf kepada Rasulullah atas perbuatannya dahulu terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Jadi hanya sekedar minta maaf atas perbuatannya dahulu mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma balagha Qudaidan wa ra'a anna shauma syaqqa 'ala an-nasi aftara. Dan ketika beliau sampai di suatu tempat yang bernama Qudaid, beliau melihat bahwasanya puasa ini menjadikan manusia berat. Tadi sudah kita sampaikan, beliau berangkat dari Madinah pada tanggal 10 Ramadan di tahun 8 Hijriah. Jadi beliau safar dalam keadaan berpuasa. Tapi ternyata kondisi ini sangat memberatkan para sahabat. Maka beliau aftara, berbuka, alias membatalkan puasanya. Wa amara an-nasa bil iftar, dan memerintahkan manusia untuk membatalkan puasanya. Thumma wasala sayrahu hatta nazala bi marrid dhahran isya'an. Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya hingga tiba di suatu tempat yang bernama Marrid Dhahran di waktu Isya. Fa amara al-jaysha wa awqadu asyrata alafi naran atau asyrata alafi narin.
Jadi di waktu Isya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pasukan untuk menyalakan 10.000 api. Ya. Kullun ala hiddati. Jadi masing-masing pasukan membawa api. Wa ja'ala 'alal harasi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan Nabi menunjuk Umar bin Khattab sebagai penjaga beliau, yang menjadi penjaga beliau. Wa kharaja Abu Sufyan khaifan yataraqab. Abu Sufyan dari kejauhan melihat dengan rasa takut. Wala ya'lamu syai'an, dia tidak tahu apapun yang terjadi. Wa ma'ahu Hakim ibn Hizam wa Budail bin Warqa. Bersamanya ada Hakim bin Hizam dan Budail bin Warqa. Falamma ra'an niran qala. Maka ketika Abu Sufyan melihat api yang dibawa oleh kaum muslimin, yang awalnya tidak tahu itu siapa dan apa, siapa mereka, ya, maka Abu Sufyan mengatakan, ma ra'aitu kal lailati niranan qad wala askaran. Aku belum pernah melihat di suatu malam cahaya api yang begitu banyak dan pasukan yang begitu banyak. Qala Budail mengatakan, hadhihi Khuza'ah, ini suku Khuza'ah. Qala Abu Sufyan mengatakan, Khuza'ah aqallu wa adzal min an takuna hadhihi niranuha wa askaruha. Kalau Bani Khuza'ah jumlah mereka lebih sedikit dan mereka lebih lemah daripada berani menyalakan api sebanyak ini dan membawa pasukan sebanyak ini. Ya. Jadi ini kembali kepada sebab awal terjadinya penyerangan kota Makkah, yaitu suku atau Bani Bakr, mereka menyerang Bani Khuza'ah. Jadi Budail bin Al-Warqa ini mengira mungkin Bani Khuza'ah itu mau menyerang kita. Tapi Abu Sufyan merasa nggak mungkin Khuza'ah sebanyak ini dan seberani ini. Ini bukan pasukannya Bani Khuza'ah. Maka kemudian Abu Sufyan mendatangi Rasulullah SAW. Jadi di malam itu sudah selesai. Mungkin keesokannya Abu Sufyan pada akhirnya mendatangi Rasulullah SAW. Diawali perjumpaan beliau dengan Abbas, paman Nabi SAW yang baru saja masuk Islam. Ketika Abbas menaiki bigolnya, yaitu hewan perpaduan antara unta dengan keledai, milik siapa? Rasulullah SAW. Jadi Abbas naik kendaraannya Rasulullah SAW sambil berjalan. Falamma sami'a as-sauta arafahu. Ketika Abbas mendengar suara, ia mengenali suara tersebut. Lalu Abbas berkata, Abul Handhalah, apakah ini suaranya Abu Handhalah, yaitu Abu Sufyan? Faqala Abu Sufyan membalas, Abul Fadl, apakah engkau Abul Fadl, yaitu Abbas? Maka Abbas mengatakan, na'am. Qala, Abbas bertanya, malakah fidaka abi wa ummi, atau Abu Sufyan bertanya, malaka, ada apa denganmu? Kenapa engkau berjalan-jalan mengendarai kendaraan Rasulullah? Fidaka abi wa ummi, atau fadaka abi wa ummi, ayah dan ibuku menjadi tebusannya. Qala, Abbas mengatakan, hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin nas. Ini ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama manusia. Wasabahu Quraisy wallah, bersiap untuk menyerang Quraisy di pagi hari ini demi Allah. Qala, Abu Sufyan bertanya, famal hilah, lalu bagaimana jalan keluarnya? Fidaka afadaka abi wa ummi,
Demi ayah dan ibuku menjadi tebusannya. Qala, Abbas mengatakan, wallahi la in dhafara bika la yadribanna unuqaka. Demi Allah, kalau Rasulullah berhasil menemukanmu, ia akan memenggal lehermu. Farkab fi ajzi hadhihi al-baghlah hatta atiya bika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka naiklah kendaraan ini bersamaku, aku akan datangkan dirimu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abbas berinisiatif untuk membawa Abu Sufyan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farakaba atau farakiba, maka Abu Sufyan pun naik kendaraan itu bersama Abbas. Falamma marra bi Umar bin al-Khattab ra'ahu faqal, maka ketika melewati Umar bin Khattab, Umar berkata, ya, melihat di situ ada Abu Sufyan, tokoh Quraisy yang saat ini yang memiliki kedudukan yang penting. Abu Sufyan aduwullah, bukankah ini Abu Sufyan musuh Allah? Alhamdulillahilladzi amkana minka bighairi aqdin wala ahdin. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dirimu ya mudah untuk ditemui dalam keadaan tidak memiliki keamanan dan perjanjian sedikit pun. Ya bahasa kita, nah ini ada ular mendatangi apa? Pemukul. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari ularnya, datang sendiri ularnya. Maksudnya apa? Abu Sufyan tinggal dibunuh selesai. Karena dia tidak memiliki perjanjian, tidak memiliki pengamanan. Jadi Umar memuji Allah, bersyukur karena musuh Allah, musuhnya Rasulullah datang dengan sendirinya tanpa ada jaminan dan keamanan. Washtadda ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Namun Abbas bergegas untuk mendatangi Rasulullah SAW sebelum terjadi apa-apa sama Abu Sufyan. Ya, apalagi Umar sudah berhasrat untuk membunuhnya. Waraqada al-Abbasul baghlata fasabaqa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abbas pun memacu kendaraannya hingga berhasil mendahului Umar untuk tiba terlebih dahulu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma dakhala Umar wasta'dzanahu fi dharbi 'unuqi Abi Sufyan. Ternyata setelah itu Umar datang dan meminta izin langsung kepada Rasulullah untuk memenggal leher Abu Sufyan. Faqala al-Abbas, maka Abbas berkata, inni ajartuhu. Ya, aku melindunginya. Jadi Abbas menjamin perlindungan kepada Abu Sufyan. Bolehkah ini dilakukan? Dan kalau sudah mendapatkan jaminan seperti ini, maka posisi Abu Sufyan itu kalau ditinjau dari pembagian orang kafir menjadi kafir apa? Ada yang tahu? Kafir dhimmi, harbi. Kalau harbi boleh diperangi, kalau dhimmi tidak boleh diperangi, tetapi dia tinggal di negeri kaum muslimin dalam keadaan menerima hukum Islam. Abu Sufyan itu asalnya kafir harbi, tapi setelah mendapat jaminan keamanan dari Abbas, maka wallahu a'lam bishawab, statusnya berubah menjadi kafir musta'man. Kafir musta'man itu orang kafir harbi yang mendapat jaminan keamanan dari kaum muslimin. Jangankan dari pemerintah kaum muslimin, dari satu orang muslim saja itu harus diterima. Ya, dalam hal ini Abbas orang diri memberikan jaminan keamanan kepada Abu Sufyan. Maka Umar meminta izin untuk memenggalnya. Tapi tapi Abbas mengatakan kepada Rasulullah, aku memberi jaminan keamanan, jangan macam-macam. Ya, orang kafir yang sudah mendapat jaminan keamanan tidak boleh
dibunuh, tidak boleh diganggu. Taib. Kemudian fa'akhadha bi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abbas memegang kepala keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan la yunajihi lailata ahadun duni. Tidak ada yang berbicara dengannya di malam hari ini kecuali aku. Ya, wallahu a'lam, mungkin artinya Abbas hanya mengizinkan Abu Sufyan ataupun Rasulullah SAW berbicara hanya kepadanya. Wa aktsara Umar, tetapi Umar mendesak, ingin untuk apa? Meminta izin tadi untuk membunuh Abu Sufyan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakitun, dan Rasulullah saat itu terdiam. Jadi Rasulullah tidak menjawab apapun dari permintaan Umar. Tsumma qala lil Abbas, akhirnya Rasulullah SAW berkata kepada Abbas, idhhab bihi ila baitik fa idza asbahta fa'tini bih. Bawa Abu Sufyan ini ke rumahmu, besok kalau sudah pagi datangkan dia di hadapanku lagi. Ya, jadi malam itu tidak terjadi apa-apa terhadap Abu Sufyan. Falamma jaa bihi subuh, maka ketika Abbas datang keesokan harinya di pagi hari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Sufyan, waihaka ya Abu Sufyan, alam ya'ni laka an ta'lama an la ilaha illallah. Celakalah wahai engkau Abu Sufyan, tidakkah engkau atau belum datangkah waktunya engkau mengetahui bahwasanya tidak ada ilah Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah? Qala Abu Sufyan berkata, ma ahlamaka wa akramaka wa awsalaka. Betapa sabarnya dirimu, betapa mulianya dirimu, betapa engkau sangat menyambung tali kekerabatan wahai Muhammad. Jadi Abu Sufyan memuji Rasulullah SAW atas kesabarannya, kelemah lembutannya, dan penyambungan silaturahimnya. Walau kana ma'ahu ilahun ghairah la aghna anni syai'an ba'du. Kata Abu Sufyan, seandainya ada Tuhan yang disembah selain Allah, tentu ia akan memberi manfaat untukku meskipun sedikit saja. Ini menunjukkan Abu Sufyan sudah mulai menyadari bahwa apa yang diseru oleh Rasulullah SAW itu yang benar, la ilaha illallah. Ya, meskipun Abu Sufyan tidak langsung menerima, saya terima persaksian la ilaha illallah, tapi Abu Sufyan mulai menyadari, benar juga ini benar juga ini Muhammad memerintahkanku untuk menyadari dan mengetahui bahwa tidak ada ilah selain Allah. Karena apa? Kalau memang ada ilah selain Allah yang selama ini kita orang-orang Quraisy sembah, tentu mereka akan memberi manfaat kepada. Tapi nyatanya hingga saat ini tidak ada bantuan dari sesembahan yang kami sembah. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, waihaka ya Abu Sufyan, celakalah engkau wahai Abu Sufyan, alam ya'ni laka an ta'lama anni Rasulullah, bukankah telah datang waktunya, bukankah telah tiba waktunya engkau mengetahui bahwa aku adalah utusan Allah? Qala, Abu Sufyan menjawab, amma hadhihi fa inna fi nafsi hatta al-ana minha syai'un. Adapun tentang masalah ini, tentang kerasulanmu, maka sebenarnya di dalam jiwaku ada dugaan seperti itu.
Artinya Abu Sufyan mulai terbuka dirinya kalau di hadapannya ini nampaknya benar-benar utusan Allah. Tapi ingat, tidak langsung mengimani dengan pasti, tidak langsung bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kalimatnya masih kalimat ya pelan-pelan lah mengakui. Ya. Maka Abbas mengatakan dengan tegas, aslim qabla an tudraba unuqah. Ya, atau aslim qabla an tudraba unuquk. Ya, masuk Islamlah wahai Abu Sufyan sebelum lehermu dipenggal. Fa aslama wa syahida syahadatal haq. Baru Abu Sufyan masuk Islam dan bersyahadat dengan benar. Nah, inilah kisah masuk Islamnya Abu Sufyan. Jadi sebelum perang Fatu Mekah itu pecah, ternyata Abu Sufyan sudah masuk Islam terlebih dahulu melalui perantara Abbas bin Abdul Muttalib. Faqala Abbas, maka Abbas mengatakan, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun yuhibbul fakhr faj'al lahu syai'a. Wahai Rasulullah, Abu Sufyan ini orang yang memiliki yaitu kehormatan. Dia suka dengan penghormatan. Maka berikanlah dia sesuatu, artinya agar dia nampak terhormat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am." Baik. Ya, man dakhala dar Abu Sufyan fahuwa amin. Aku akan memberikan jaminan kepada orang-orang Mekah, nanti siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan dia akan selamat. Nah, di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mendudukkan Abu Sufyan sesuai dengan kedudukannya. Dia adalah tokoh Quraisy dan Nabi memberikan kehormatan itu kepada Abu Sufyan. Wa man aghlaqa alaihi babahu fahuwa amin. Siapa yang menutup pintu rumahnya maka dia aman. Wa man dakhala al-masjidal haram fahuwa amin. Dan barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka dia aman. Tayyib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Abu Sufyan setelah itu masuk Islam, namun Abu Sufyan belum bisa berbuat banyak ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar memasuki kota Mekah. Ya. Maka di suatu pagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Mekah dan memerintahkan Abbas untuk menahan Abu Sufyan di sebuah lembah di ujung gunung yang sangat sempit. Wallahu alam, maksudnya mungkin mengasingkan Abu Sufyan untuk sementara waktu. Tujuannya apa? Tujuannya agar Abu Sufyan melihat bagaimana pasukan kaum muslimin itu ketika berangkat ke medan pertempuran. Ya. Hingga ketika kabilah-kabilah yang datang dari kaum muslim membawa panji-panji mereka melewati Abu Sufyan bertanya kepada Abbas, "Ya Abbas, man hadhihi?" Wahai Abbas, siapakah mereka ini? Maka Abbas mengatakan, Banu Fulan. Contohnya Bani Salim. Oh, ini Bani Salim. Maka Abu Sufyan mengatakan, mali wali Bani Fulanin, aku tidak memiliki urusan dengan Bani Fulan tersebut. Hingga datanglah pasukan dari kaum Ansar, lalu yang membawa panjinya atau bendera perangnya adalah sahabat Sa'ad bin Ubadah. Yang saat itu Sa'ad bin Ubadah melihat Abu Sufyan kemudian mengatakan, al-yawma yaumul malhamah, al-yawma tustahallul Ka'bah. Hari ini adalah hari kematian dan hari ini dihalalkan pertumpahan darah di Ka'bah. Ada yang mengatakan makna dari ucapan Sa'ad ini adalah hari ini Ka'bah akan kehilangan kehormatannya. Artinya apa? Sebagaimana yang kita ketahui, yang namanya tanah suci itu dilarang untuk berperang di dalamnya.
dilarang untuk menumpahkan darah di sana. Nah, seakan-akan Sa'ad bin Ubadah mengatakan hari ini maka kehormatan Ka'bah itu bisa dilanggar. Seakan-akan itu maknanya. Meskipun ada yang mengatakan yang dimaksud dari perkataan Sa'ad bin Ubadah adalah hari ini Ka'bah akan dibebaskan dari orang-orang kafir. Wallahu a'lam. Maka Abu Sufyan menimpali ucapan Sa'ad bin Ubadah dengan mengatakan kepada Abbas, "Ya Abbas, habadha yaumadz dzimar." Wahai Abbas, hari ini adalah hari kehancuran. Jadi Abu Sufyan merasa khawatir dengan ucapannya Sa'ad bin Ubadah yang ada indikasi melanggar kehormatan tanah suci dan Masjidil Haram. Kemudian Rasulullah SAW melewati dengan pasukan atau peleton beliau yang berwarna hijau, yang di dalamnya ada Muhajirin dan Ansar, dan tidak nampak dari pasukan yang bersama Rasulullah SAW melainkan full dipenuhi dengan besi. Ya, bajunya baju besi, pakai topi besi, bawa senjata ya besi, pedang. Jadi sangat gagah dan sangat tampak keberaniannya. Maka Abu Sufyan mengatakan, "Subhanallah, ya Abbas, man haula?" Nah, suci Allah, wahai Abbas, siapa mereka ini? Karena mereka ada di balik apa? Baju besi, topeng besi, dan senjata yang dipenuhi dengan besi. Abbas mengatakan, "Hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil muhajirin wal ansar." Ini adalah pasukannya Rasulullah. Beliau bersama dengan Muhajirin dan Ansar. Qala, Abu Sufyan mengatakan, "Ma li ahadin bihaula'i qablu wa la taqah." Ya. Sungguh tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan mereka setelahnya, karena mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Laqad asbaha mulku ibni akhika 'aziman. Sungguh kekuasaan anak dari saudaramu sekarang sangat besar. Qala al-Abbas, Abbas mengatakan, "Ya Abu Sufyan, innaha nubuwah." Wahai Abu Sufyan, itulah tanda kenabian. Ya. Dan dulu mungkin pernah kita sampaikan ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Quraisy, kalau sekiranya mereka mau masuk Islam, mereka akan menguasai dunia. Mereka akan menguasai orang-orang kulit merah kalau mereka mau masuk Islam. Tapi kalau mereka tidak mau masuk Islam, maka kaum muslimin lah yang akan menguasai mereka. Dan sekarang terbukti orang-orang Quraisy sekarang tidak berdaya di hadapan pasukannya Rasulullah SAW. Maka Abbas mengingatkan, ini tanda kenabian. Abu Sufyan pun mengatakan, "Na'am, ya, saya menyadarinya, saya akui." Ya. Lalu Rasulullah SAW mendapatkan informasi ucapan Sa'ad bin Ubadah yang tadi, yang mengatakan apa? Hari ini, yaitu kehormatan Ka'bah akan dilanggar, Ka'bah akan dihalalkan, bukan menjadi haram lagi. Maka beliau pun ditegur oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, "Kadzaba Sa'ad, Sa'ad dusta, tidak benar itu. Hadza yaumun yu'azzimullahu fihi al-Ka'bah." Justru hari ini Allah akan mengagungkan dan memuliakan Ka'bah. Wa yaumun tuksa fiha al-Ka'bah. Di hari ini Ka'bah akan diberi kiswah, akan diberi kain penutup. Ya. Wa akhadha ar-rayata min Sa'din wa dafa'aha li ibnihi Qais. Lalu bendera perang tadi diambil alih oleh Rasulullah dari tangannya Sa'ad, diberikan kepada putranya Qais. Allah alam, mungkin sebagai hukuman, sebagai teguran
kalau tidak pantas mengatakan hal itu terhadap Ka'bah. Ya seakan-akan Ka'bah hari ini akan terkotori kehormatannya. Maka tidak benar. Justru di hari itu Ka'bah akan dimuliakan, diagungkan. Nah, di antara bentuk pengagungan Allah terhadap Ka'bah di hari itu nanti akan kita sampaikan atau mungkin pada pertemuan berikutnya, setelah Rasulullah SAW masuk Masjidil Haram, pada akhirnya berhala-berhala yang berjumlah ratusan tadi dihancurkan. Nah, ini bukti justru di hari itu Ka'bah dimuliakan dengan dihancurkannya berhala-berhala yang ada di sana. Bukan dikotori, kehormatannya justru dimuliakan, diagungkan. Ya, jadi meskipun sahabat Sa'ad bin Ubadah mungkin menggertak Abu Sufyan, menakut-nakuti Abu Sufyan, namun ucapan tersebut tidak pantas. Mengatakan Ka'bah akan dinodai kehormatannya. Nah, kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah pasukan-pasukan tadi lewat, Abu Sufyan melihat satu persatu, yaitu pasukan-pasukan bersama dengan ketua atau pimpinan grup, pimpinan peleton yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Maka Abu Sufyan pun bergegas untuk masuk ke kota Mekah, lalu berteriak di hadapan penduduk kota Mekah, mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, sekarang Muhammad akan tiba. Dia datang dengan kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Maka siapa yang masuk ke rumahku, ke rumah Abu Sufyan, dia aman. Orang-orang Quraisy mengatakan, qatalakallah, ya, semoga Allah memerangimu. Ma tughni anka daruk, sungguh rumahmu tidak cukup untuk kami semua. Maka Abu Sufyan mengatakan, man aghlaqa babahu fahuwa amin, wa man dakhala al-masjidal harama fahuwa amin. Baik, siapapun yang masuk ke rumahnya lalu menutup pintunya, dia aman, tidak akan diserang. Siapa yang masuk Masjidil Haram, berlindung di sana, dia aman, tidak akan diserang. Maka orang-orang Quraisy pun bergegas menyelamatkan diri-diri mereka, masuk ke rumah-rumah mereka, masuk ke Masjidil Haram untuk mencari perlindungan. Kecuali orang-orang yang memang berniat perang, dan jumlah mereka sedikit. Nah, setelah itu Nabi SAW memerintahkan grup, yaitu peleton yang beliau kirim menjadi beberapa bagian dan masuk ke kota Makkah lewat jalur yang berbeda-beda. Khalid bin Al-Walid memimpin pasukan di sayap kiri, diperintahkan untuk masuk melalui jalur bawah kota Makkah, melalui jalur Qudai, dan berpesan kalau di sana nanti ketemu orang yang menghadangmu, lawan dia, boleh kamu bunuh. Sampai nanti bertemu dengan pasukanku di suatu tempat yang bernama Sofa atau di Bukit Sofa. Adapun Zubair bin Al-Awwam ditunjuk oleh Nabi SAW memimpin pasukan sayap kanan, sekaligus membawa bendera panjinya Rasulullah SAW. Diperintahkan untuk masuk melalui jalur atas, yaitu dari Kada, ya, dan menancapkan bendera tersebut di Hujun. Ya, ini nama-nama yang mungkin asing ya. Yang penting di sini Nabi memerintahkan sahabat Zubair bin Al-Awwam untuk masuk kota Mekah lewat jalur atas, lalu menancapkan bendera perangnya di sana. Dan tidak boleh meninggalkan tempat tersebut sampai Rasulullah SAW tiba. Kemudian beliau juga memerintahkan sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang memimpin pasukan pejalan kaki dan pasukan yang tidak membawa senjata untuk masuk melalui perut lembah hingga tiba di kota Mekah di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengutus para sahabat dengan grup-grupnya memasuki kota Mekah melalui jalur yang berbeda-beda. Adapun orang-orang Quraisy, maka mereka berkumpul bersama dengan kabilah-kabilah yang lain.
di suatu tempat yang bernama Khandamah. Mereka mengatakan, jika seandainya kabilah-kabilah yang kumpul ini menang, maka kita akan mendapatkan kemenangan bersama mereka. Tapi kalau kabilah-kabilah ini kalah, ya terpaksa kita menyerah dan kita akan memberikan tuntutan mereka. Orang Islam mau apa? Kita akan berikan sebagai bentuk, yaitu menyerahnya kita. Ya. Dan ketika pasukannya Khalid bin Al-Walid masuk melalui jalur bawah kota Makkah, benar saja di situ beliau berjumpa dengan 12 pasukan Quraisy yang menghadang. Namun semuanya dilawan oleh Khalid bin Al-Walid. Ya. Tewaslah 12 pasukan dengan peperangan ringan, kemudian sisanya melarikan diri. Ya. Meskipun di sini ada sedikit korban jiwa dari pasukannya Khalid bin Al-Walid, ada 2 orang yang tewas. Itu pun disebutkan di sini karena tersesat dan karena terpisah dari Khalid bin Al-Walid. Ya. Jadi Khalid bin Al-Walid ini, kalau kita lihat konteksnya, nampaknya beliau apa? Memimpin pasukan berkuda di sayap kiri. Kalau Zubair bin Al-Awwam di sayap kanan. Ya mungkin ada pasukan yang terpisah 2 orang kemudian tewas. Adapun pasukan dari Quraisy yang menghadang Khalid bin Al-Walid semuanya tewas 12 orang, sisanya kabur. Kemudian Zubair bin Al-Awwam juga demikian. Beliau berhasil masuk ke kota Mekah melalui jalur mana? Atas, lalu menancapkan benderanya Rasulullah SAW di tempat yang bernama Al-Hujun di Masjid Al-Fatah. Masjid Al-Fatah. Ini wallahu alam, saya tidak pernah tahu masjid ini. Mungkin bisa dicarikan informasi tentangnya. Kemudian beliau mendirikan tenda untuk istri-istri Nabi, yaitu Ummu Salamah dan Maimunah. Dan tidaklah Zubair bin Al-Awwam beranjak dari tempat tersebut hingga Rasulullah SAW datang. Ya. Dan setelah Rasulullah SAW datang, beliau istirahat sebentar, lalu beliau melanjutkan perjalanannya. Lalu di sisi Rasulullah ada Abu Bakar. Lalu beliau SAW membacakan surat Al-Fatah. Ya. Jadi surat Al-Fatah diturunkan saat Fathu Mekah, hingga beliau berhasil masuk ke Masjidil Haram. Dan di sekitar beliau sahabat Muhajirin dan Ansar. Lalu beliau mengusap Hajar Aswad, beliau tawaf di Baitullah, naik kendaraan. Meskipun beliau tidak dalam keadaan ihram. Ya, jadi Nabi masuk ke kota Mekah pada Fathu Mekah bukan untuk umrah. Tetapi tetap saja ketika masuk ke kota Mekah dan masuk ke Masjidil Haram, beliau melakukan apa? Tawaf. Tapi ini bukan tawaf umrah, ya. Jadi sekedar tawaf. Wa kana haulal baiti 360 sanaman. Ini yang tadi saya singgung. Saat itu di Masjidil Haram sekeliling Ka'bah ada 360 berhala. Faja'ala yat'anuha bi'udin fi yadihi. Lalu beliau memukul berhala-berhala tersebut dengan tongkat yang ada di tangan beliau, seraya membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Katakanlah telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu benar-benar lenyap. Dan juga beliau membacakan firman Allah taala, ja'al haqq wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Telah datang kebenaran dan kebatilan tidak akan memulai kembali dan tidak akan mengulangi kembali. Dan setelah itu berhala-berhala tersebut mulai runtuh dari wajah-wajahnya. Jadi berhala itu memiliki wajah, ketika dipukul oleh tongkatnya Rasulullah SAW, maka perlahan-lahan runtuh dan hancurlah berhala-berhala tersebut. Nah, disinilah Ka'bah kembali mendapatkan kemuliaannya.
tidak lagi kesyirikan di sekitar Ka'bah hingga saat ini, walillahil hamdu. Nah, ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita sampaikan tentang yaitu Fatu Mekah sampai pada kondisi semacam ini. Ya, masih ada beberapa hal lagi yang mungkin akan kita ringkas pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi sengaja saya cukup lama berhenti pada bait yang ke-81 tentang Fathu Mekah, pembebasan negeri haram, tanah suci, karena memang banyak kisah menarik yang bisa kita pelajari di sana. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, masih sedikit melanjutkan tentang Fathu Mekah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.